Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 2 mengenai ruang kolaborasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Ada Arvika Mayasari, Dena Suwardeni, Liza Malvina Ubat, Rizkia, Safira Kamila, dan Tommy Mandala Putra. Kami mengangkat tema mengenai nilai-nilai luhur sosial budaya sebagai tuntunan yang terdapat dalam tari tradisional Saman. Tahukah kamu, tarian adat asal Aceh ini diciptakan oleh seorang ulama pada abad 14 Masehi yang bernama Syekh Saman. Nah, tari Saman ini berasal dari Gayo yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, tari Saman ini juga merupakan salah satu media yang digunakan sebagai penyampai dakwah dan pesan. Kemudian, tarian ini sendiri mencerminkan nilai-nilai keagamaan, sopan santun, pendidikan, kekompakan, kepahlawanan, dan kebersamaan. Baik, dapat diperhatikan pada gambar ini, berikut adalah contoh kegiatan tari Saman. Adapun sejarah tari Saman. Menurut masyarakat, tari Saman ialah tari tradisional unik masyarakat Gayo atau suku Gayo yang mendiami Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, dan masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Timur. Nama tarian ini diambil dari nama penciptanya, yaitu seorang ulama Gayo bernama Syekh Saman sekitar abad 14 Masehi dari dataran tinggi Gayo. Pada awalnya, tarian ini merupakan sebuah permainan rakyat yang dinamakan Poane, yang ditambah dengan iringan syair-syair yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi pula oleh kombinasi tepukan-tepukan para penari. Pada saat itu, tari Saman digunakan sebagai media dakwah oleh para ulama dan biasanya ditampilkan untuk acara-acara tertentu. Beberapa literatur menyatakan Syekh Saman ialah seorang ulama yang berasal dari suku Gayo di Aceh Tenggara, yang kemudian menemukan dan mendirikan tari Saman hingga akhirnya ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representatif budaya Takunda pada 24 November 2011 silam. Adapun pengungkapan syair dan lagu dalam tarian ini ialah dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Penari Saman biasanya terdiri dari pria-pria muda yang menggunakan pakaian adat. Berikut adalah filosofi dari tari Saman.
Tari Saman sendiri berasal dari Aceh yang dibawa langsung oleh suku Gayo sebagai suku tertua di wilayah Aceh. Sebagian besar suku ini kemudian menempati wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Luwes. Tarian ini umumnya ditampilkan saat merayakan hari-hari penting terkait adat setempat. Syair yang mengiringi tarian ini juga diisi dengan menggunakan bahasa Gayo. Nah, dalam kesehariannya, suku Gayo juga terkenal dengan suku yang suka berkelompok, sehingga hal ini juga ikut tergambarkan pada tari saman yang identik ditampilkan secara berkelompok. Baik, selanjutnya pemaparan tentang modernisasi tari saman. Seiring perkembangan zaman, tari saman bisa dimainkan oleh para wanita. Tari saman ini juga kemudian membawa beberapa nilai, mulai dari nilai keagamaan, nilai pendidikan, nilai sopan santun, nilai kepahlawanan, nilai kekompakan, dan juga nilai kebersamaan. Nah, selanjutnya yaitu makna tari saman dan keunikan tari saman. Seperti yang kita ketahui, pola lantai tari saman adalah garis horizontal, di mana umumnya disebut dengan garis saf. Setiap penari akan duduk rapat sejajar. Hal ini biasanya merefleksikan bagaimana rapatnya barisan saf saat sholat berjamaah. Tari saman dimainkan oleh belasan atau puluhan penari pria. Biasanya dimainkan oleh 13 sampai dengan 21 penari. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kepahlawanan. Hal ini bisa dilihat dari lagu dan syair pada tari saman yang mengandung nilai dakwah dan nasihat. Para penari tari saman umumnya adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Tarian ini dimainkan oleh para tengku atau yang dikenal dengan orang alim yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Dengan begitu, tari saman begitu kental dengan nilai-nilai dakwah Islam. Gerakan pembuka atau persalaman. Tahap ini diawali dengan penari yang berdiri dan mengucapkan salam pembuka. Gerakannya diawali dengan berdiri sambil meletakkan kedua tangan di depan dada. Setelah itu dilanjutkan pada posisi bersimpuh. Para penari biasanya akan meletakkan ikat kepala mereka sebagai tanda dimulainya pertunjukan. Penari akan melantunkan kalimat La ilaha illallah dan Assalamualaikum. Sekarang gerakan inti. Pada tahap gerakan inti, para penari akan melakukan gerakan yang berupa menepuk paha, dada, dan tangan untuk menciptakan irama. Irama tersebut kemudian dipadukan dengan lantunan syair. Gerakan-gerakan tersebut bakal bertambah cepat, kemudian para penari mengkombinasikan gerakan membungkuk 45 derajat ke depan dan ke belakang 40 derajat. Tidak lupa juga ditambah dengan gerakan setengah berdiri serta gerakan kepala. Gerakan terakhir yaitu gerakan penutup. Sebelum pementasan berakhir, penari akan melakukan posisi badan setengah berdiri sembari meletakkan kedua tangan ditangkupkan di depan dada. Maka mereka menatap ke depan untuk menghormati setiap penonton yang hadir. Setelah itu, penari akan duduk bersimpuh. Tangan mereka diletakkan di atas paha, kemudian para penari akan meninggalkan tempat pertunjukan. Sekarang kita akan memulai pada slide nilai-nilai yang terdapat pada tari saman. Pertama adalah nilai keagamaan. Nilai keagamaan dapat dilihat dari syair-syair yang dibawakan oleh penari. Salah satu contohnya sebagai berikut, yang mempunyai arti tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan begitulah semua kaum bapak, begitu pula kaum ibu, dan itulah tiada Tuhan selain Allah. Kemudian adalah nilai estetika. Gerakan tari saman dapat menggambarkan bagaimana seorang individu harus memiliki sopan santun. Hal ini dapat dilihat dari syair yang dilantunkan untuk menghormati orang-orang yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir melihat pertunjukan mereka. Dalam salah satu syair yang berarti salam ku penonton, assalamualaikum ku para penonton.
selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial pada tari saman bisa dilihat dari salah satu syair yang berarti, biarlah sungai banjir besar hingga putus jembatan yang terbuat hanya dari kawat, bersama-sama berenang kita ke seberang. Syair di atas dapat ditafsirkan sebagai sebuah ajakan untuk senantiasa bergotong royong dalam menghadapi sebuah musibah. Biarkan semua itu berlalu dan serahkan kepada Tuhan. Adapun nilai karakter yang terkandung dalam tari saman adalah kemampuan peserta didik untuk bergantung pada diri mereka sendiri, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahan tanpa adanya ketergantungan dengan orang lain. Hal ini perlu kita wariskan atau perlu kita berikan pemahaman lebih agar di masa yang mendatang peserta didik juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan juga dapat hal tersebut diwariskan kepada generasi mendatang. Agar tari saman tidak hilang dimakan oleh waktu, maka pemerintah Indonesia, begitu juga dengan dunia internasional, berusaha untuk melestarikannya dengan cara memberikan apresiasi atau penghargaan khusus agar tari tersebut termasuk ke dalam warisan budaya. Nah, hal ini juga seharusnya menjadi perhatian bagi kita, guru dan juga peserta didik. Jika kita terus menerapkan atau melakukan tari saman, maka besar kemungkinan di masa yang akan datang tari saman akan tetap ada. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa tari saman tersebut adalah budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Dan salah satu upaya pelestariannya adalah pengakuan tari saman tersebut di dunia internasional sebagai warisan UNESCO. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib melestarikan kebudayaan kita ini. Seperti yang disampaikan oleh mantan presiden kita yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa kebudayaan itu memancarkan keindahan. Dengan menjaga kebudayaan, Indonesia akan lebih harmonis dan seimbang. Jadi, dengan adanya budaya itu bisa membuat negara kita lebih seimbang dan bermakna.